Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Tunaswijayanti dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 31, SMA Negeri 1 Wonosari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia, yaitu kimia yang membahas tentang pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah atau daratan. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, ketahuilah dulu apa sih kimia lingkungan itu. Kimia lingkungan adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Nah, itu adalah pengertian tentang kimia lingkungan. Sekarang kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi dalam lingkungan. Nah, itulah pengertian dari pencemaran. Sekarang, penyebab dari lingkungan tercemar adalah 1. Kecepatan hilangnya senyawa tertentu dari lingkungan lebih besar daripada kecepatan masuknya senyawa pengganti. 2. Yaitu rusaknya atau putusnya alur siklus biokimia. 3. Kecepatan masuknya senyawa ke dalam lingkungan lebih besar daripada kecepatan pengambilnya. Yang terakhir, yaitu 4. Masuknya senyawa yang tidak terdegradasi ke dalam lingkungan. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang pencemaran udara. Udara akan tercemar jika ada bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Nah, penyebab dari pencemaran udara yaitu ada 2. 1. Faktor internal, yaitu secara ilmiah, dan faktor eksternal, yaitu karena ulah manusia. Nah, penyebab pencemaran udara dari faktor internal yaitu 1. Debu bertebaran oleh tiupan angin. 2. Abu atau debu dan gas-gas vulkanik dari letusan gunung berapi. 3. Proses pembusukan sampah. Nah, penyebab pencemaran udara dari faktor eksternal yaitu 1. Pembakaran bahan bakar fosil. 2. Debu atau serbuk dari kegiatan industri. 3. Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Nah, itu tadi adalah faktor penyebab dari pencemaran udara. Sekarang kita akan membahas tentang sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara yaitu 1. Transportasi. 2. Industri. 3. Pembuangan sampah. Dan 4. Pembakaran stasional dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah pencemaran udara. Sekarang kita akan membahas tentang pencemaran air. Apa sih itu pencemaran air? Pencemaran air adalah proses menurunnya kualitas air di sungai, danau, laut, atau penampungan air lain akibat aktivitas manusia. Nah, penyebab pencemaran air secara garis besar ada 3 nih. Penyebab pencemaran air ini disebut dengan sumber polutan. Nah, yaitu 1. Limbah industri. Air limbah
dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya, industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. 2. Limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga ya. Ya, asalnya dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Limbah rumah tangga terbagi atas bahan organik dan anorganik, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Limbah organik misalnya kulit buah, sayuran, sisa makanan, daun, dan sebagainya. Dan limbah anorganik yaitu aluminium, plastik, kaca, kaleng minuman, dan lain-lain. 3. Yaitu limbah pertanian. Sektor ini ada faktor penyebab limbah yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia inseksida. Misalnya, bahan kimia tersebut memang berfungsi sebagai pembasmi hama, namun ada efek sampingnya untuk kesehatan, yaitu bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid. Nah, dampak pencemaran air yaitu 1. Penurunan kualitas lingkungan, 2. Gangguan kesehatan, 3. Pemekatan hayati, 4. Mengganggu keindahan wilayah, dan 5. Mempercepat proses kerusakan benda. Nah, itu tadi adalah pencemaran air. Yang terakhir yaitu 4. Pencemaran tanah atau daratan. Tanah atau daratan dapat mengalami pencemaran jika ada bahan asing baik bersifat organik maupun anorganik yang berada di permukaan tanah yang menyebabkan tanah menjadi rusak dan tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, peternakan, kehutanan, maupun pemukiman. Nah, faktor penyebab pencemaran tanah yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab dari faktor internal yaitu peristiwa alam seperti letusan gunung berapi yang memuntahkan debu pasir, batu, dan bahan vulkanik lain yang menutupi dan merusak daratan atau pemukiman tanah. Nah, itu tadi adalah penyebab dari faktor internal. Sekarang adalah penyebab dari faktor eksternal, yaitu karena ulah dan aktivitas manusia. Limbah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia disebut anthropogenic pollutants. Nah, itulah materi dari kimia lingkungan yang membahas tentang pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah atau daratan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.